Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak dekat berkah. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak dekat tergarang. Telah ku pilih jalanku untuk tetap lurus dalam dunia. Bersihkan diri entah jiwa dari kesesatan syaitani. Tiada kata yang terucap kecuali taubat. Kembali ke penguat fitri dalam naungan kasih ilahi. Masa lalu yang suram kini tinggal kenangan. Jadi hidup yang takkan terulang hingga keharibaan. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak dekat perkara. Takkan ku biarkan meretas menggunung dosa-dosaku, tapi kan ku gulung bagai lembaran hitam yang rapuh terbakar api iman. Takkan ku biarkan meretas menggunung dosa-dosaku, tapi kan ku gulung bagai lembaran hitam yang rapuh terbakar api iman. Takkan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini terjerembab ke lumpur dosa. Untuk yang kedua kalinya, walau hanya dalam setitik noda, itu takkan berarti sebuah permulaan yang besar yang kan berubah
kaca di kubangan atau lautan dosa yang hitam. Saya nyasar sampai ke atas sana. Nggak tahu. Nah, kacanya gitu Pak. Namanya gitu. Terus Pak, tadi mobil Ana ditutup nggak di luar kacanya Pak? Mobil tadi kaca Ana mau ditutup nggak ya? Tutup Pak. Iwan jadi dorong di kaca. Oh, iya, oke. Ya, bisa kan buat WA mah? Kirim kaki. Ya udah. Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang mulia dari tempat yang mulia, dalam majelis nasihat di salah satu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap dengan duduknya di masjid ini menjadi sebab daripada kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki hambanya di dalam kebaikan, dia hamba itu faham di dalam urusan agamanya. Kemudian pada malam hari ini kami diminta untuk berikan tausiah, berikan saling menasihati. Karena inilah termasuk inti daripada ajaran Islam, yaitu adanya tausiah, adanya saling menasihati. Kenapa demikian? Karena al-insanu malfatu wanisyan. Manusia itulah tempatnya ya, salah dan tempatnya lupa. Manusia tempat salah dan tempatnya lupa. Maka tidak mesti orang yang menyampaikan nasihat itu lebih baik daripada yang dinasihati. Maka dikatakan saling menasihati itu masing-masing sebagai pelaku dan sebagai objek. Ya tadi, mestinya apa? Ketika kita misalnya diuji dengan anak kita, solusinya urusan kita adalah kita perbaiki ketaatan kita sebagai orang tua. Karena Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bahwa jadi dia jalan keluar. Nah, termasuk bahwasanya anak kita yang mungkin nakal itu merupakan termasuk apa? Problem kita yang jalan keluar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara bentuk ketakwaan ini adalah hendaknya kita menjaga daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita ketika memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Maka diterangkan tentang syarah di sini, di antara kalau kita baca daripada syarahnya Syafi'i rahimahullah, Allah akan menjagamu, Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu. Jadi akan dijaga, termasuk apa di antaranya
anak-anak kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjaga aturan-aturan Allah. Duduk tengah. Makan Pak Bayu. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk kita baca di pagi hari setelah sholat subuh. Maka sungguhnya doa ini mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga ikrar kita tentang apa yang ingin kita usahakan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita menginginkan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita mendapatkan rezeki yang thayyib. Dan yang ketiga, kita menginginkan bahwasanya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya apa yang kita usahakan ini sekalian sebetulnya berkisar pada tiga hal ini, atau kembalinya pada tiga hal ini. Kalau kita tidak mendapatkan tiga hal ini, berarti kita mendapatkan yang sebaliknya. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Adalah ilmu yang membuahkan rasa takut, rasa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itu asal daripada tasyiatu daripada nufus. Kita baca berikutnya. Kata beliau, inna tauhida wal ghayatul lati min ajliha khalaqallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tauhid itu merupakan puncak yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Artinya dikatakan sehingga itu merupakan tujuan yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Wa ujadana, dan mengadakan kita, mewujudkan kita. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali akan beribadah kepadaku. Wa ma liya'budun iwahidun. Makna agar beribadah kepadaku, agar mengesahkan aku. Ini ya, tujuan daripada penciptaan kita. Dan Masya Allah ya, antum kalau tanya kepada semua kelompok atau orang-orang beragama, mereka mungkin akan punya pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan daripada mereka diciptakan. Ada yang berpendapat sudah kita tuh hidup nanti mati selesai. Ada seperti itu. Ada yang mereka kita berbuat baik, nanti kita akan mati kemudian reinkarnasi kembali, akan kembali hidup lagi. Makanya harus berbuat baik agar nanti ketika reinkarnasi kembalinya baik.
Makanya di agama Hindu itu ada kasta yang rendah, kasta apa, sudra ya. Kenapa kasta sudra itu setia melayani kasta di atasnya? Mereka mau di antara pekerjaannya apa coba? Tukang bersihkan kotorannya itu. Jadi WC-nya di India itu WC itu nanti nya yang ambil itu kasta sudra, diambil kayak ngambil sampah tuh. Mereka mau, mereka setia seperti itu. Karena apa? Doktrin dari agama mereka harus setia dengan kastanya. Nanti kalau mati, reinkarnasi akan menjadi apa? Kastanya meninggal. Gitu. Antum mau dicoba seperti itu? Waqat Allahu alladziina la yuzakuna anfusahum. Dan sungguh Allah mengancam kepada orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka bitauhid, dengan tauhid. Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan dirinya dengan tauhid. Ini perhatikan. Yang namanya penyucian jiwa itulah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengajarkan, berbicara tentang pensucian jiwa sementara mereka tidak mengedepankan masalah tauhid, ini bukanlah penyucian jiwa yang sebenarnya. Allah mengancam orang-orang yang ini tidak mensucikan jiwa dengan metode Allah. Ada mana apa? Tidak ini yang tidak mensucikan jiwa dengan tauhid dan iman bil adab syadid, dengan adab yang pedih yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, wailul musyrikin, sungguh celaka bagi orang-orang musyrik, atau neraka wail bagi orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak berikan zakat dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini yang diperhatikan maksud daripada yu'tu zakat. Kita masuk itu di Pulau Papua, Pak. Jadi memang dari situ juga alasan bagaimana pondok ini, atau pengen pondok itu ustadz kita atau anak-anak kita itu kedepannya punya skill. Airnya jadi ngalir-ngalir. Bisa nanti kita kaget, ternyata kita punya catatan pahala yang banyak, yaitu kita berdoa kepada Allah terus-menerus. Ternyata ujian itu menjadi sebab kebaikan kita. Kita mengumpulkan kebaikan yang banyak dengan doa-doa kita. Dan bisa jadi juga nanti doa kita dikabulkan ketika kita sudah mati. Ternyata kita menjadi anak yang soleh, bertambah lagi kebaikannya. Ya. Jadi ini ya, doa merupakan afdhalul ibadah. Maka sebaliknya, ketika seorang berdoa kepada selain Allah, itu merupakan puncak daripada kesyirikan. Syirik itu bertingkat-tingkat. Syirik itu bertingkat-tingkat. Sama-sama membatalkan keislaman. Syirik itu bertingkat-tingkat. Paling puncaknya seorang melakukan syirik ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengagungkan sesuatu, ya, sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap orang ini yang dia sembah punya kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan dirinya sehina-hinanya di hadapan sesuatu yang tidak berhak untuk dia menghinakan diri di dalamnya, yaitu dengan doa tadi. Ya, maka jadi kebalikannya bahwasanya ya puncaknya kesyirikan ketika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan di sini waqala Amr bin Umar bin Khattab, dan berkata siapa? Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni ahmilu hammal ijabah, sesungguhnya aku tidak memikirkan tentang pengabulan daripada doa, tidak memikirkan. Walakin hamma doa, tetapi yang ini adalah doa. Fa'id ulhimtu doa, jika aku telah diilhami untuk berdoa, fa'id jabata ma'ahu, maksudnya pengabulan akan bersamanya. Pengabulan bersamanya. Ini ya, Masya Allah. Umar bin Khattab tidak memasalahkan masalah apakah dikabulkan atau tidak. Yang dia masalah apakah saya sudah berdoa atau belum. Ini harus diingat. Enak aja. Gitu mah. Kalau beda santai aja, stabil udah. Enggak usah disentak habis. Dikira ngikutin ngikutin tali dikira. Trekking kita trekking. Siap. Gas. Mantap. Gas. Pindah sini. Lumayan ini besar, Masya Allah.